Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukatif, selamat datang di tayangan inspiratif yang membahas cerita-cerita penuh makna dari ruang konseling sekolah. Di balik senyum siswa ternyata ada banyak hal yang mereka pendam, mulai dari rasa cemas menghadapi ujian, ketakutan bicara di depan kelas, hingga tekanan karena dipalak oleh teman. Tapi tenang, semua masalah itu bisa diatasi tentu saja dengan pendampingan yang tepat melalui layanan mikrokonseling. Dalam video ini saya akan menyajikan 3 skenario mikrokonseling yang diadaptasi oleh situasi nyata di sekolah. Saksikan bagaimana seorang konselor membimbing siswa untuk mengenali, memahami, dan menghadapi masalahnya dengan penuh empati dan strategi yang tepat. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Ibu Nailul Fauzia. Program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Argo Puro Jember oleh saya Aisyah Fadila dari kelas D6. Yuk kita mulai ceritanya, karena setiap siswa berhak didengar, dipahami, dan dibimbing menuju versi terbaik dirinya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Terima kasih Bu. Mari silakan duduk. Apakah posisinya sudah nyaman? Sudah nyaman. Sudah nyaman. Baik. Hari ini kelihatannya ceria, tapi wajahnya kayak ada yang disimpan ya Jika. Hehe, iya Bu. Agak kepikiran sih. Duduk yang nyaman dulu ya. Oh iya, tadi pas istirahat kamu ke kantin atau langsung ke kelas? Langsung ke kelas Bu, lagi nggak mau jajan. Wah, biasanya kamu paling semangat beli es teh, tapi hari ini agak beda ya. Iya Bu, akhir-akhir ini kayak lagi nggak tenang. Ada yang bisa Ibu bantu? Kamu sudah siap cerita? Siap Bu. Apa kamu sudah yakin? Nanti ceritanya harus detail ya, biar kita bisa bahas bareng-bareng. Iya Bu, saya ceritakan semuanya. Oke Jika, ceritakan ya, apa yang sedang membuat kamu merasa tidak tenang? Saya takut banget menghadapi ujian Bu. Rasanya cemas terus, kadang baru buka soal aja udah panik duluan. Jadi bahkan saat mulai belajar pun perasaan panik itu langsung muncul. Iya Bu, dada saya sesak, gak bisa fokus, malah jadi muter-muter sendiri pikirannya. Ibu bisa membayangkan, pasti itu melelahkan secara fisik dan pikiran. Sejak kapan perasaan ini mulai terasa intens? Sekitar 2 minggu terakhir Bu, waktu guru-guru mulai ngomongin soal ujian akhir dan pembagian nilai. Tadi kamu bilang muter-muter pikirannya. Coba dijelaskan, apa isi pikiran itu saat kamu merasa cemas? Saya takut nilainya jelek Bu, terus mikir orang tua bakal kecewa. Saya nggak mau dianggap gak sungguh-sungguh. Jadi kecemasannya bukan hanya karena materi ujian, tapi lebih pada takut mengecewakan orang tua. Betul begitu? Iya Bu, saya anak pertama jadi selalu dituntut memberi contoh. Itu tanggung jawab yang besar ya Jika. Gak semua orang bisa paham betapa beratnya menjadi anak sulung dan sekaligus pelajar. Coba beberapa langkah kecil ini ya. Coba buat jadwal belajar harian. Jangan langsung banyak, tapi fokus ke 1 atau 2 topik per hari. Lakukan teknik nafas dalam tarik, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Lakukan sebelum belajar ya. Ucapkan afirmasi ke diri sendiri. Saya mampu, saya sedang belajar. Lalu tidur yang cukup,
Belajar itu perlu otak yang segar, bukan otak yang lelah. Iya Bu, kadang saya merasa belajar sampai malam banget, tapi kaki-kakinya pusing. Berarti kamu sadar ya, belajar berlebihan tanpa istirahat malah membuat pikiran makin kalut kan? Iya Bu, baru kali ini saya mikir kayak gitu. Hari ini kamu sudah berhasil mengungkapkan beban pikiranmu, mengenali apa sebab kecemasanmu, dan ibu sangat menghargai keterbukaanmu. Kita juga sudah bahas langkah-langkah kecil untuk mengatasi rasa panik saat belajar. Iya Bu, terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih tenang sekarang. Rasanya kayak ada beban yang dilepas. Ibu senang mendengarnya. Kalau kamu mau, minggu depan kita bisa lanjut untuk bahas pertemuan lagi. Boleh banget Bu, saya justru mau datang lagi minggu depan. Rasanya saya lebih tenang kalau bisa cerita sambil cari solusinya. Ibu tunggu ya Cika, terus semangat dan ingat kamu tidak sendiri. Ibu selalu siap bantu kamu. Siap Bu, terima kasih banyak Bu, sampai jumpa minggu depan lagi. Baik Cika, sampai jumpa Cika. Ya Bu. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Sudah. Gimana kabarnya hari ini? Tadi pas pelajaran bahasa, kamu kelihatannya agak diam, lelah, atau ada yang dipikirkan? Alhamdulillah baik Bu, cuma lagi banyak pikiran aja sih. Oh gitu ya. Kira-kira tentang apa? Oh iya, apa kamu sudah sarapan tadi? Udah Bu, tadi makan roti sama teh. Wah, bagus dong. Jadi energinya masih cukup ya. Oke Viana, hari ini kamu datang ke ruang BK karena ada yang ingin dibicarakan ya. Iya Bu, saya mau cerita soal sesuatu yang akhir-akhir ini bikin saya nggak tenang. Baik, sebelum mulai boleh Ibu tanya dulu, kamu sudah siap cerita? Siap Bu. Yakin? Mm-mm. Ceritanya nanti detail ya, biar kita bisa bantu cari keluar sama-sama. Iya Bu. Kalau begitu, boleh Ibu tahu kira-kira masalah apa yang sedang kamu alami? Saya belakangan ini jadi takut banget kalau disuruh ngomong di depan kelas Bu. Setiap kali diminta presentasi, saya langsung grogi, tangan dingin, terus pikiran kosong. Jadi, kamu merasa tidak percaya diri ketika berbicara di depan kelas, bahkan sampai grogi dan tidak bisa berpikir jernih. Betul begitu, Viana? Iya Bu, sejak kejadian waktu itu Bu. Kejadian apa, Viana? Boleh diceritakan? Waktu itu pas presentasi kelompok di pelajaran sejarah, saya salah ngomong Bu, terus ada beberapa teman ketawa. Sejak saat itu, saya jadi takut untuk ngomong di depan kelas. Saya bisa merasakan bahwa itu pengalaman yang membuat kamu malu dan merasa tidak nyaman. Ditertawakan di depan umum memang bukan hal yang mudah diterima. Iya Bu, sejak saat itu saya selalu kepikiran takut diulang lagi. Tadi kamu sempat bilang takut kejadian itu terulang. Menurut kamu, apa yang paling kamu takutkan kalau disuruh bicara lagi di depan kelas? Yang saya takutin tuh kayak saya salah ngomong lagi, terus dikira nggak pintar, terus ditertawakan lagi Bu. Berarti sebenarnya kamu tahu materinya, tapi rasa takut akan penilaian orang lain yang menghambatmu, begitu? Iya Bu, saya takut dianggap bodoh.
Jadi bukan karena kamu tidak bisa, tetapi lebih ke rasa cemas dengan reaksi teman-teman. Betul, Bu. Viana, kamu tahu tidak, perasaan seperti yang kamu alami ini disebut performance anxiety atau kecemasan tampil, dan itu wajar banget. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Berarti bisa diatasi ya, Bu? Tentu bisa. Misalnya, kamu bisa mulai dari latihan kecil, bicara sendiri di depan cermin, latihan suara dan ekspresi, rekam suaramu, baca materi, lalu dengarkan ulang. Latihan bareng teman yang kamu percaya, dan saat di kelas, mulai dari komentar pendek atau menjawab pertanyaan sederhana, pelan-pelan, tidak harus langsung panjang. Kayaknya saya bisa coba, Bu. Soalnya saya memang sering nyoba ngomong sendiri, tapi belum pernah direkam. Berarti kamu sebenarnya sudah berani mencoba, hanya belum sadar bahwa itu langkah awal yang bagus. Sekarang tinggal dilanjutkan dan ditingkatkan ya. Iya, Bu. Saya jadi semangat. Hari ini kamu sudah bisa mengenali sumber rasa tidak percaya dirimu. Lalu kita diskusikan solusi yang bisa kamu lakukan dari rumah atau sekolah. Kamu juga sudah siap untuk mencoba perlahan-lahan. Itu luar biasa loh, Biana. Saya lega banget, Bu. Tadi sempat ragu sih buat datang ke sini. Tapi sekarang saya merasa lebih tenang dan punya ayah arah. Saya bangga sama kamu. Kalau kamu berkenan, kita bisa lanjutkan lagi minggu depan untuk latihan praktis atau simulasi. Gimana menurut kamu, Diana? Saya emang pengen, Bu, minggu depan saya datang lagi biar makin siap kalau ada presentasi. Baiklah, Ibu tunggu ya. Terima kasih sudah terbuka dan mau belajar bersama. Makasih juga, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, ya. Waalaikumsalam. Mari, silakan masuk. Mari, silakan duduk, Fajar. Iya, makasih. Apakah posisinya sudah nyaman? Nyaman. Sudah betul-betul nyaman? Betul-betul nyaman. Hari ini kamu kelihatan agak diam. Tidak seperti biasanya. Ada yang kamu pikirkan? Iya, Bu. Akhir-akhir ini emang lagi agak kepikiran. Ibu perhatikan memang kamu agak murung beberapa hari ini. Kebetulan ibu punya waktu. Kalau kamu mau berkenan cerita, ibu siap untuk mendengarkan. Saya juga emang mau cerita, Bu. Cuma mau bingung mulai dari mana. Tenang, kita santai saja. Sekarang, duduk yang nyaman dulu. Kalau sudah siap, boleh pelan-pelan kamu ceritakan ya. Sudah siap, Bu. Baik, Fajar. Coba ceritakan hal apa yang sedang kamu alami. Saya belakangan ini sering diminta uang sama teman, Bu. Katanya cuma sih buat jajan, tapi jadi sering banget. Kadang maksa juga. Kamu merasa tidak enak untuk menolak, walaupun sebenarnya kamu merasa tidak nyaman. Iya, Bu. Saya takut kalau nolak nanti dikira pelit atau malah dimusuhi. Ibu bisa paham itu, Fajar. Sejak kapan kejadian ini mulai terasa mengganggu kamu? Kurang lebih dari 1 bulan terakhir, Bu. Awalnya cuma sekali-sekali, tapi sekarang hampir setiap hari. Apa yang kamu rasakan setiap kali itu terjadi? Kesel sih, Bu, tapi
Saya juga takut kalau saya lawan, nanti saya takut mana dibully. Berarti kamu berada di situasi sulit ya. Di satu sisi ingin menolak, tapi di sisi lain takut dijauhi. Iya Bu, saya merasa bingung. Itu wajar, Fajar. Kamu sudah mencoba menjaga perasaan orang lain, tapi juga butuh melindungi diri sendiri. Itu bukan hal yang mudah. Kamu datang ke sini hari ini adalah langkah yang bagus. Sekarang ibu bantu beberapa cara agar kamu bisa bersikap tegas tanpa menyakiti hati orang lain. Kamu bisa pakai kalimat misalnya, maaf saya sedang tidak bawa uang lebih. Atau bisa juga, saya juga perlu menyimpan uang untuk keperluan saya sendiri. Bisa juga dengan, saya lagi belajar menabung uang. Asalkan yang penting nadanya tetap tenang dan tetap sopan. Wah iya Bu, selama ini saya malah bingung cara ngomongnya biar gak bikin dia tersinggung. Berarti kamu ingin tetap menjaga hubungan baik, tapi juga ingin melindungi dirimu sendiri. Betul Bu, saya pengen bisa bersikap tapi tetap sopan. Hari ini kamu sudah cerita secara terbuka. Itu luar biasa. Kita juga sudah bahas bagaimana kamu bisa menanggapi situasi itu dengan tenang, sopan, dan tegas. Ibu bangga kamu mau belajar dan berani mencari solusi. Terima kasih Bu, rasanya lega banget bisa cerita. Tapi saya sempat ragu, tapi sekarang malah pengen belajar lebih lanjut. Ibu juga senang bisa bantu kamu. Kalau kamu mau, minggu depan kita bisa latihan lewat simulasi situasi. Biar lebih siap. Saya mau banget Bu, minggu depan saya kesini lagi ya. Saya pengen belajar menjawabnya biar gak gugup. Tentu, Ibu tunggu ya Fajar. Semangat terus. Kamu sudah melakukan langkah hebat hari ini. Terima kasih Bu. Sampai ketemu minggu depan. Iya, sama-sama Fajar. Assalamualaikum. Salam. Mari silakan. Itulah tadi 3 potret mikrokonseling yang menggambarkan bagaimana seorang konselor tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pendamping dalam menemukan solusi. Setiap siswa memiliki kisahnya sendiri, dan lewat pendekatan yang empatik, hangat, serta terarah, bimbingan konseling dapat menjadi jembatan bagi mereka untuk kembali percaya diri dan mampu menghadapi tantangan di sekolah. Karena konseling bukan hanya tentang masalah, tetapi tentang harapan, proses, dan pertumbuhan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.